Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anersi. Saya dari Prodi Bahasa Inggris. Perkembangan pers di Indonesia. Sebelumnya kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan pers. Media massa atau pers adalah istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media massa. Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Secara etimologi, kata pers Belanda atau pers dari Inggris atau prise dari Prancis berasal dari bahasa Latin perser dari kata primer yang berarti tekan atau cetak. Definisi terminologisnya adalah media massa cetak atau media cetak. Lalu apa itu fungsi dari pers? Pers atau media massa adalah lembaga sosial yang melakukan kegiatan jurnalistik seperti mencari berita, meliputi acara, menulis berita, mengolah informasi berita, dan menyampaikan berita tersebut pada masyarakat. Fungsi pers adalah sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, media kontrol sosial, dan lembaga ekonomi. Baiklah, sekarang saya akan membahas secara singkat pers di Indonesia. Pers merupakan salah satu hal penting di dunia, salah satunya di Indonesia. Pers di Indonesia diawali pada masa pergerakan nasional atau pergerakan Budi Utomo. Adanya pers ini menjadi sarana baru untuk berkomunikasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan pada masa itu. Pers ini digunakan untuk mencatat perkembangan yang sedang berlangsung pada masa itu dan diwujudkan dalam bentuk majalah dan surat kabar. Perkembangan pers terus berubah seiring perkembangan zaman. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan ini, salah satunya adalah politik. Pada saat masa Orde Baru, pers di Indonesia menganut sistem pers otorarian, di mana pers Indonesia condong mendukung pemerintah. Namun, setelah Orde Baru ini berakhir, pers di Indonesia mengalami banyak perubahan. Hal ini menjadi titik terang karena merupakan awal dari perkembangan kebebasan pers di Indonesia. Pihak pelaksana dapat melakukan kegiatan pers leluasa tanpa campur tangan pemerintah, tetapi tetap bertanggung jawab. Selama 5 tahun berturut-turut, hasil survei indeks kebebasan pers menunjukkan tren peningkatan nilai, yaitu 6,344 2016 menjadi 6,92 2017, 69,00 2018, 73,71 2019, dan terakhir 75,27 2020. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai peringkat cukup bebas. Akan tetapi, angka ini masih relatif rendah dibandingkan negara lain. Di tahun 2019 sendiri, Indonesia menduduki peringkat 124, berada di bawah Malaysia, Ethiopia, dan Kenya. Indonesia merupakan negara demokrasi, namun kenyataannya selama rezim Orde Baru, kebebasan pers sebagai salah satu ciri demokrasi justru mengalami kekangan. Media yang dinilai suka mengkritik penguasa bisa dikenakan pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Pasca reformasi, pemerintah mencabut sejumlah peraturan yang dianggap mengekang kebebasan pers, antara lain Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984 tentang ketentuan-ketentuan surat izin usaha penerbitan pers atau disingkat SIUPP. Permen Nomor 2 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok wartawan, Surat Keputusan
atau SK Menpen nomor 214 tentang prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan SIUPP dan SK Menpen nomor 47 tahun 1975 tentang pengukuhan PWI dan Serikat Pekerja Surat Kabar sebagai satu-satunya organisasi wartawan dan organisasi penerbit pers di Indonesia. Kebebasan pers ini kemudian ditegaskan lagi lewat Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Diatur adapun kebebasan atau kemerdekaan pers diatur dalam proposal 4 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah meskipun sudah ada undang-undang yang menjamin kebebasan pers, tetapi bukan berarti kebebasan pers di Indonesia menempati peringkat tertinggi dibanding negara lain, karena masih perlu perbaikan dari kebijakan yang ada dan diperlukan adanya revisi terhadap peraturan yang dianggap masih mengekang kebebasan pers di Indonesia. Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) mencatat terdapat 61 kasus kekerasan terhadap wartawan sepanjang 2017. Di antaranya mengalami kekerasan fisik dan 13 kasus pengusiran dan pelanggaran peliputan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.